Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah memperbaiki posisi. Maksud kami, nilai tukar rupiah bergerak makin perkasa dengan menguat ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Di mana dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,31% di level 16.291 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.284 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,34% di level 16.300 per dolar Amerika Serikat di Kamis pagi, di mana rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,05% di level 98,22 setelah di Rabu indeks dolar mengalami tekanan yang cukup dalam di 0,61% di level 98,17, level terendah dalam sepekan terakhir. Indeks dolar Amerika melemah di tengah sentimen dovish sejumlah pejabat The Fed yang mengatakan ekonomi Amerika sedang melambat dan dalam waktu dekat pemangkasan suku bunga mungkin diperlukan. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di bawah 16.300-an, tepatnya di 16.288 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.968 rupiah, pound sterling di 21.787 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang bergerak di level 110,92 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa, di mana harga batu bara kembali melemah di tengah penurunan impor batu termal Asia di Juli 2025. Harga emas akhirnya koreksi usai kenaikan selama 4 hari beruntun terdampak aksi profit taking. Sementara harga minyak mentah naik 1% usai melemah 5 hari beruntun dibayangi kuatnya permintaan Amerika Serikat. Harga batu bara terus melemah di tengah data menunjukkan impor batu bara termal Asia melalui laut turun hampir 8% year on year di Juli 2025. Sentimen ini menutupi kabar baik dari Jerman dengan mencatatkan produksi listrik dari batu bara keras meningkat sebesar 23,3% di Januari hingga Juni 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Rabu waktu setempat ditutup di 116,1 dolar Amerika per ton atau turun 0,77%. Harga batu bara sudah melemah 4 hari beruntun hingga mencapai 1,1%. Harga emas akhirnya tumbang usai kenaikan selama 4 hari beruntun, terdampak aksi ambil untung. Saat ini investor fokus tertuju pada Trump yang akan menunjuk calon anggota Dewan The Fed pada akhir pekan dan telah mempersempit opsi untuk menggantikan Jerome Powell. Di Rabu, harga emas dunia melemah 0,33% ke 3.369,91 dolar Amerika per troy ounce. Penurunan ini mematahkan tren penguatan emas dalam 4 hari beruntun 3,3%. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia menguat tipis 0,015% di posisi 3.370,4 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik sekitar 1% di Kamis, menghentikan tren penurunan 5 hari beruntun. Kenaikan didorong sinyal kuatnya permintaan minyak di Amerika Serikat. Namun ketidakpastian terkait dampak makroekonomi dari kebijakan tarif baru Amerika membawa potensi kenaikan. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik 0,9% di 67,51 dolar Amerika per barrel. Harga minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 1,1% di 65,03 dolar Amerika per barrel. Sehari sebelumnya, kedua acuan harga minyak sempat turun sekitar 1% ke level terendah dalam 8 pekan. Dari berbagai sumber untuk Anda. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,89% di level 64,92 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,49% di level 15.172 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,67% di level 3.456 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,73% di level 4.236 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengobarkan perang dagang dengan India menjadi target baru setelah Gedung Putih resmi menetapkan tarif tambahan 25% atas sejumlah barang ekspor dari negara tersebut. Langkah ini akan mulai berlaku di 27 Agustus 2025. Melansir Reuters, alasan Trump memberikan tarif tambahan baru lantaran India tetap membeli minyak dari Rusia di tengah konflik geopolitik yang belum mereda. Tarif tambahan ini akan menaikkan bea masuk atas ekspor India ke Amerika hingga 50%, tertinggi yang pernah diberlakukan terhadap mitra dagang besar Amerika. Bursa Wall Street terbang di Rabu atau Kamis dini hari waktu setempat, saham menguat didorong lonjakan harga saham Apple hingga 5% setelah seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi Apple akan meningkatkan investasinya dalam manufaktur domestik sebesar $100 miliar Amerika. S&P 500 naik 0,73% ditutup di level 6.345,06. Nasdaq Composite melonjak 1,21% di 21.169,42. Dow Jones Industrial Average menguat 0,18% ditutup di 44.193,12. Tiga pejabat The Fed menyampaikan kekhawatiran mengenai pasar tenaga kerja Amerika dengan pernyataan yang mengindikasikan potensi penurunan suku bunga di September. Gubernur The Fed San Francisco, Mary Daly mengatakan, para pembuat kebijakan kemungkinan besar perlu menyesuaikan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Gubernur The Fed Boston, Lisa Cook menilai laporan tenaga kerja Juli yang turun signifikan merupakan titik balik dalam perekonomian. Sementara Gubernur The Fed Minneapolis, Neil Kashkari menilai ekonomi sedang melambat, dalam waktu dekat mungkin akan tepat untuk mulai menyesuaikan Federal Funds Rate. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia di akhir Juli 2025 terjaga tetap tinggi sebesar $152,0 miliar Amerika. Besaran cadangan devisa ini turun dari posisi akhir Juni 2025 di $152,6 miliar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam siaran pers Ramdan Denny Prakoso menuturkan, perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Berbagai sumber IDX Channel.